Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Kita sudah berkumpul dalam ruangan yang bahagia ini. Di Sentul suasananya asik sekali. Di luar sana cuaca bagus, di dalam lebih bagus lagi saya lihat tadi. Karena semuanya senang, gembira, bersyukur bisa bersilaturahmi. Silaturahmi bisa nambah jaringan, nambah rezeki. Amin. Kita percaya itu. Kita percaya bahwa dengan begini kita semakin bermanfaat untuk semua. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dulu masih Vekon. Ketika kita kuliah masih Vekon. Sekarang sudah tambah satu kata bisnis. Karena bisnis di situ include manajemen dan accounting. Klarifikasi satu. Ekonomi. Ya. Di situ ada beberapa logo ya untuk menandakan bahwa FEB UNAN sudah direcognize oleh berbagai lembaga eksternal sebagai pihak yang menjamin mutu. Yang pertama Bank PT Nasional. Di ketiga prodi induk kita ekonomi, manajemen, akuntansi itu sudah di akreditasi A sejak tahun 90-an. Jadi jaminan mutu dari Bank PT ya sudah unggul. Terus ada logo yang di bawah itu sudah sudah diakui oleh jaringan universitas di Asia Tenggara, namanya IUNQA, Asian University Network Quality Assurance. Jadi kita disertifikasi oleh IUNQA. Jadi ketiga jurusan tadi, akuntansi, manajemen ekonomi sudah diakreditasi Asia. Di bawah itu ada EBS 21. EBS 21 ini berbasis di Tokyo. Dia mengakreditasi sekolah-sekolah bisnis atau bisnis dan manajemen. Jadi program FEB UNAN itu sudah accredited by EBS 21 yang berbasis di Tokyo. Dan terakhir kemarin di tahun 2022 ini berkat kerja keras kawan-kawan tim yang ada di masing-masing jurusan ya, ada logo FIFA ya. Bukan FIFA ya, tapi FIFA sama-sama basisnya di Swiss sebenarnya. Swiss, FIFA di Swiss, FIFA sebuah lembaga akreditasi yang terdaftar di Swiss, tapi didirikan oleh asosiasi industri pengusaha Kadin yang ada di Jerman. Mendirikan sebuah lembaga akreditasi internasional namanya Foundation for International Business Accreditation. Jadi ini lembaga akreditasi internasional yang menggunakan standar pendidikan tinggi Jerman untuk mengakreditasi prodi-prodi ekonomi dan bisnis. Dan alhamdulillah 5 program studi kita FEB UNAN sudah diakreditasi oleh FIBA. Ini kapasitas dari bulan kemarin, dan ini tidak mungkin tercapai kalau kerjasama antara dosen, mahasiswa,
lebih utamanya adalah alumni, karena di dalam proses rekognisi ini mereka juga mendalami prestasi alumni. Saya hanya menyampaikan bahwa rekognisi ini sudah kita lakukan, makanya TKN kita menuju National Center of Excellence, pusat keunggulan di nasional. Karena alumni kita sudah di mana-mana, tidak saja bidangnya, tapi sebarang geografisnya, ya dalam dan luar negeri, perusahaan lokal, perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat pemerintahan, dan juga di lembaga-lembaga independen seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, dan seterusnya. Jadi kami datang khusus dari Padang untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sumbangan dan support dari alumni selama ini. Angkatan 45 ini termasuk kompak sekali. Dan beasiswa itu sudah kami salurkan yang tahun sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini kita fundraising kemarin itu 60 juta yang sudah masuk untuk beasiswa tahun ini dari alumni. Artinya jadi saya jadi dekan bulan Juli tahun 2020 di dekan COVID sekarang. Dekan diangkat zaman COVID dan pernah kena COVID kan gitu. Amin. Ya, yang ini ya, ini ya selain kedua ya. Yang buat apa kita hadir ya? Buat apa kita hadir? Buat apa FEB ada? Jadi FEB alasan kita adalah hadir adalah untuk mendidik putra-putri terbaik bangsa untuk bisa jadi pemimpin masa depan. Tentu di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Jika mampu bersaing beyond national job market, kompetitif ya, punya daya saing. Dan mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Tidak saja di perpustakaan, tapi juga ilmu pengetahuan yang langsung bermanfaat untuk masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat pemerintahan, ataupun di sektor ketiga. Jadi FEB kita ini hadir di samping untuk mendidik, ya bukan saja mengajar, tapi mendidik, juga menciptakan dan menyebarluaskan. Ini saya kira kita sudah sama-sama satu pemahaman tentang ini. Dan untuk mewujudkan visi jangka panjang ini, kemarin di tahun 2022 kami melakukan transformasi dengan perubahan nama. Jadi sampai dengan tahun 2021 itu masih Fakultas Ekonomi, Pak Sedas, Fekon ya, kampus Fekon. Nah setelah itu kita jadikan FEB Next. Nah kenapa kita jadi FEB? Karena ini untuk sejajar dengan fakultas kelas dunia. Jadi kalau di Harvard Bapak Ibu itu dipisah antara ekonomi dan bisnis. Jadi ada School of Economics, ada School of Business. Jadi supaya kita mudah berkomunikasi dengan pihak luar, nama dan identitas itu mesti sama, gitu ya. Kalau kita bilang kita fakultas ekonomi saja, mereka berpikir kita hanya mengamalkan economics. Tapi begitu kita dalam bisnis, ya berarti portofolio kita tidak saja ekonomi pembangunan, tapi juga manajemen, ada bisnis, ada accounting. Sehingga itulah yang membuat kita berubah. Karena harus cepat ya beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang juga sangat cepat berubah. Itu alasan utamanya. Di samping memang dari sisi regulasi, kalau dulu kita kan namanya dokter Andes ya, atau sarjana ekonomi, SE ya. Pak Joko Ramdan. Jadi dulu
sarjana ekonomi saya tamat ijazah 3 sarjana ekonomi. Artinya ekonom. Ya, meskipun jurusannya akuntansi, tapi disebut juga sarjana ekonomi gitu ya. Dan ini sudah tidak menggambarkan major kita gitu. Sehingga ya, mulai tahun 2021 itu, jadi berubah namanya di 2022, cuma penamaan gelar sudah mulai berubah. Kalau akuntansi S.AK, SAK, kalau manajemen SM, ekonomi tetap sarjana ekonomi. Jadi sarjana ekonomi, sarjana itu 3 gelarnya. Ekonomis ekonomi. Jadi orang paham kita langsung, oh kamu sarjana manajemen, berarti memang dididik untuk menjadi sarjana manajemen. Kalau zaman kita dulu memang boleh juga kita disebut SE sebenarnya, karena kayak kita belajar pengantar makro, mikro, teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro 1, 2, ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi Indonesia, ekonomi pembangunan. Kita belajar semuanya 165 SKS, 160 SKS. Sekarang sudah nggak lagi 144 SKS. Nah, gitu ya. Ya, yang penting kita usaha. Itu jadi ada 2 prodi sarjana tambahan. Jadi saat ini kita ada 15 program studi. Dulu mungkin terbatas program studi kita. Ya, ada next Pak, langsung aja seperti. Nah, ini sekaitan dengan yang tadi. Jadi kita merumuskan tujuan jangka panjang dalam 3 milestone, 3 tahap. Jadi tahap pertama itu namanya tahap persiapan, dan itu sudah lewat. Ya. Tahap persiapan ini tahap pengenalan kurikulum, ya, tahap rekognisi di nasional, ya. Kemudian tahap membuka kelas bahasa Inggris, kelas internasional, ya. Nah sekarang kita masuk di tahap kedua, tahap pertumbuhan. Di tahap pertumbuhan ini memang kita punya beberapa indikator, termasuk membuka prodi-prodi baru, plus rekognisi internasional FIBA tadi. Ya. Sebenarnya ada satu lagi next level itu AACSB. AACSB ini berbasis di Amerika, cuma mahal. Maksudnya mahalnya prosesnya itu panjang dan membershipnya mahal. Di Indonesia baru 3, PTN, UGM, ITB dan UI yang sudah AACSB. Jadi rencananya ini 6 tingkat ya. Nah, rencana 6 tingkat, dan ini sebagai pusat pendidikan pasca sarjana FEB. Jadi seluruh master, seluruh doktor. Bagus logonya, 38. Foto yang hadir Pak. Foto yang hadir. Foto yang hadir. Yang nggak hadir karena bagian foto kita pasang. Malam ini Yang angkatan 3. Ayo, Pak Dokter itu. Seberapa yang penting buat kami ini adalah apresiasi yang luar biasa untuk mereka yang telah mengambil Pada tarik kasih. Alhamdulillah. Rezeki dari Mama.